menentukan topik apa kita tulis dalam buku non fiksi kita, kemudian kita tahu pasar buku kita tuh siapa, dan kemudian tahu ternyata setelah kita riset pasar, oh yang paling diminati topik-topik yang sangat dibutuhkan oleh pemasar baru adalah di bidang tertentu. Nah barulah kita tentukan tujuan penulisan kita ya. Nah, tujuan penulisan itu ada berbagai macam teman-teman. Yang pertama bisa memberikan informasi, jadi sekedar memberikan, oh kalau teman-teman ingin melakukan kegiatan branding di suatu perusahaan caranya gini, itu kan berarti kan informasi kan, atau justru memberi inspirasi gitu. Jadi artinya buku ketika saya ingin menulis buku, oh bagaimana sebuah perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding tapi dia bisa melakukan kegiatan branding teman-temannya. Jadi bisa seperti itu gitu kan. Nah, itu makanya saya akhirnya nulis buku ini teman-teman. Bisa dilihat ini di etalase ya, apa di tampilan layar, buku Branding for Branding Company. Itu adalah buku yang saya tulis ya ketika waktu itu saya ingin menulis buku dengan tujuan menginspirasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukan branding akhirnya melakukan branding, ataupun mungkin orang-orang yang lulusan baru, marketing baru yang mungkin masih belum merasa penting walaupun dia bekerja di bidang marketing, di bidang branding, tapi nggak butuh-butuh amat branding buat apa sih. Nah terinspirasi untuk bahwa branding itu penting ya dengan saya menulis buku yaitu Branding for Branding Company ya. Jadi dengan saya menulis buku itulah akhirnya ya diharapkan bisa menginspirasi orang ya untuk bisa melakukan kegiatan branding di perusahaannya lebih baik lagi. Jadi ini teman-temannya tujuan kita harus tentukan tujuan penulisan bisa jadi untuk memberikan inspirasi atau juga bisa memberikan argumen atau pendapat gitu ya teman. Misalnya saya bilang, oh ternyata iklan itu sudah nggak penting lagi, orang udah nggak bisa dipengaruhi iklan, tapi orang justru dipengaruhi oleh bukti dari sebuah produk, sehingga mungkin videonya bukan video yang indah-indah, bukan video-video iklan yang menonjolkan ya tanda petik mimpi lah ya, seperti nonton sinetron kan banyak jual mimpi. Nah iklan-iklan kita pun di Indonesia kebanyakan jual mimpi juga kan. Nah, mungkin itu udah nggak diperlukan lagi, tapi bagaimana caranya produk itu bisa langsung berguna bagi konsumen gitu. Jadi langsung ditujukan video menunjukkan fungsi itu suatu produk bagi konsumen. Itu kan berarti kan saya mau berikan argumen untuk banyak iklan-iklan yang bagus-bagus nggak penting, yang penting iklan biasa saja itu jauh lebih penting tapi berguna, memberikan pengetahuan bagi pembaca. Itu kan berarti kan argumennya. Jadi